Al-jannatu tali surga itu sabdun dipersiapkan liman untuk orang yusolli wa yusallim barik alaihi, yang selalu membaca sholawat dan salam wa barik dan keberkahan alaihi atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan sholawat itu karena Rasulullah juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala iku yusalluna, pada membaca sholawat. Allah saja bersolawat. Wal malaikat, dan para malaikat. Innallaha wal malaikat yusalluna 'alan nabi, baca sholawat atas Nabi. Maka orang-orang yang gemar membaca sholawat, sa'dun al-jannatu sa'dun liman, karena untuk orang-orang yang surga kenikmatannya dipersiapkan untuk orang yang senang membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Addirillahumma qadrahul karim bi'arfin sadiyyin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, kurangilah putra Nabi yang mulia dengan wewangian yang semerbak, bi'arfin sadiyyin min sholati wa taslim, dengan wewangian yang semerbak berupa sholawat dan salam. Sholawat dan salam yang diserupakan seperti wewangian yang semerbak di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma radallahu ta'ala ibrozaqi qatihil Muhammadiyah. Walamma radallahu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ibroza haqiqatihil Muhammadiyah, akan meluncurkan, wah bahasa PT ini, akan meluncurkan suatu produknya. Jadi Nabi ini belum diluncurkan ke dunia, masih ada di alam sana. Jadi akan direinkarnasi cara Sumbokong, dia akan diluncurkan ke dunia ini. Ketika Allah mempunyai kehendak demikian, akan meluncurkan hakikat Nabi Muhammad, wa ilharuhu, dan memperlihatkan Nabi Muhammad jisman, wa ilharuhu jisman wa ruhan bi suratihi wa makna, wa ilharuhu jisman wa ruhan, Nabi Muhammad akan dikeluarkan hakikatnya, sejatinya secara jisim, jasad, dan rohnya. Berarti Nabi diluncurkan ke dunia dengan jasadnya dan roh. Bisuratihi wa makna, dengan bentuk Nabi Muhammad dibentuk sebagai wujud manusia yang sempurna. Naqalahu ila maqarihi min sadaqati Aminah Zuhriyah. Naqalahu, mulai mindah Nabi Muhammad, Allah mindah ruh, nur, ya, nurnya Nabi Muhammad dipindah ila maqarihi, menuju tempatnya nur, yaitu min sadaqati Aminah Zuhriyah, dari apa namanya tempat bayi, rahim, dari rahimnya Aminah Zuhriyah. Zuhriyah itu yang mencorong apa ya bahasa kita, Pak? Bersinar, ya, mencorong. Wa khossoha, dan Allah menentukan, mengkhususkan Aminah al-qaribul mujibu. Allah mengkhususkan kepada Aminah Allah sebagai zat yang al-qaribu al-mujib, yang dekat dan yang maha mengabulkan.
Biantakuna dengan adanya Aminah menjadi seorang ibu lil Mustafa kepada Nabi Muhammad yang terpilih. Wah ini baru ini kok dengar bacaan berjanji di mana nih? Ya, alhamdulillah barokahnya ilmu dulu tambah Abu Sufyan Mustafa. Anwarihir Zatiyah Wanubiyah, kemudian diserukan di woro-woro di woro-woro di samawati wal ardh, ini langit bumi dikabari. Cara kita zaman kecilan dulu layar tancap kayak malam sore ini lagi saksikan dah beramai-ramai dengan cap orang tua. Akan kita tampilkan sebuah film kolossal drama kubara nanti malam. Nah ini sama macam itu. Jadi di woro-woro meworo-woro diserukan di langit dan di bumi bihamliha, dengan terkandungnya, terhamilnya, akan hamilnya Aminah. Wahai malaikat, wahai penduduk langit, besok ini yang namanya Aminah Zuriyah akan hamil kekasihku yang bernama nanti Muhammad. Di woro-woro di langit sampai ke bumi. Li'anwarihi Zatiyah, karena nur Nabi Muhammad yang masih bongso zat, belum tercipta, masih nur ya, masih bentuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ruh Nabi Muhammad, nur ya. Ruh itu kita, tetesan nurnya Muhammad itulah ruh-ruh kita. Wasoba kullu sobil lihububi nasimi soba. Ketika sudah di woro-woro angkat kunci orang tua layar tancap ini kan gak nanti malam ada film yang sangat luar biasa, si buta dari gua hantu. Umpamanya butanya hilang tinggal gua hantunya. Wasoba kul sobin dihububin nasimin soba, berhembuslah angin sepoi-sepoi saking senangnya dengar berita akan hamilnya Aminah, hamil Mustafa Nabi Muhammad yang terpilih. Angin sepoi-sepoi berhembus lihububi nasimin soba, meniup kebahagiaan untuk kanjeng Nabi karena akan segera diluncurkan secara Apollo roket. Wa usyatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati khulalan sundusiyah. Wa usyatkan di pakaian, dipakei opo al-ardu bumi. Bumi ini terus dikasih pakaian, berarti dulu bumi ini telanjang. Apa sih pakaiannya bumi? Ba'datu li jadbiha, setelah begitu lamanya bumi ini mengalami kegersangan. Oh, rupanya bumi itu waktu Nabi Muhammad belum lahir ternyata banyak yang gersang. Kalau kita ini cuma pakai celana tok. Ketika Nabi Muhammad nak diluncurkan, maka bumi dipakaiani, disandangi, dikasih pakaian minan nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Mulai subur, tumbuh kacang hijau, tumbuh kacang kedelai, tumbuh kacang-kacangan. Dari kacang hijau, kacang panjang, kacang pendek. Wa aina atis simaru, wa aina atis simaru wa adna syajaril jami jalan. Wa enak dan podo metong dalam rasa ibarat padi mulai berisi asimaru, buah-buahan. Dulu yang buah itu tidak ada isinya padi, kulit tok, rambutan kulit tok, duku cuma kulitnya baik. Sekarang nak meluncurkan Nabi Muhammad, buah-buahan ini jadi ada buahnya,
berisi, tidak cuma kulitnya baik, ada isinya bisa dimakan, dipersiapkan untuk kita kabeh. Wa adna syajari lil jani jana wa adna, dan dekat para buahnya ini dari tanah, dari bumi para asyajaru tadi, buah-buahan lil jani jana, bagi wong yang nak metik buah-buahan itu tidak tinggi. Kita paling tinggi dulu kata lako. Ada buahan yang pacak dirangge, buah rambutan, buah kesemek, buah kemaning, itulah pokoknya pacak indek. Ini karena nak diluncurkan Nabi Muhammad. Wa nataqad bihamdihi kullu dabatin li Quraisyin bi tisahi al-sunil arabiyyah. Wa nataqad, dan ngomong, bisa ngomong, bihamdihi, karena sebab nak dilahirkan, diluncurkannya Nabi Muhammad yang dikandung sama Aminah, lagi nak dikandung ini. Karena tokoh pada ngomong, kullu dabatin, setiap hewan ternak, ada kambing, ada marmut, ada kelinci, ada sapi, ada kebo, ada kambing, unta, dan sebagainya. Ini bisa ngomong saat itu ketika mendengar woro-woro Nabi Muhammad nak dikandung, Nur Muhammad nak dikandung sama Dewi Aminah. Bisa ngomong di Quraisyin, kepada orang-orang Quraisy. Nah, itu kan sukunya suku Quraisy ini di sekitar Mekah. Ngomong bi tisahi al-sunil arabiyyah, dengan bahasa Arab yang sangat fasih sekali. Cara kita ngomongnya itu pokoknya hewan ngomong fasih. Saat itu pada bisa ngomong, ada ulo, ada kutu, ada temu, ada segala macam acak ngomong. Seluruh hewan tanah Arab di lingkungan Quraisy pada saat itu pada bisa ngomong. Akhirnya ketinggalan sampai sekarang acak ngomong burung beo. Itu burung yang ketinggalan acak ngomong sampai sekarang. Pokoknya seluruh hewan ternak itu pada ngomong karena mendengar berita kehamilan Aminah. Mana nih ada dua jaminan itu. Zamannya hamil juga nih. Wa qaratil asiratul wal asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wahorok, dan jungkel itu hancur, terbalik, hancur. Al-asiratu, kerajaan dunia, kerajaan-kerajaan saat itu yang masih kafir-kafir, orang raja-raja saat itu, kerajaannya hancur. Kedengeran woro-woro langit ini tadi. Wal asnamu, dan banyak yang terjungkel, terguling, berhala-berhala orang kafir pada saat itu yang disembah-sembah itu. Ngalal wujuhi, atas wajah-wajah mereka jungkel, lepuk. Wal afwahu, dan mulut-mulut mereka hancur. Jadi seluruh kerajaan, berhala-berhala jatuh, hancur semuanya. Mendengar, ya runtuh ya bahasanya, runtuh ya kerajaan-kerajaan. Ini bahasa Jawa, di sini aku harus menerjemahkan bahasa sampean supaya paham. Sama direwangi, tidak banyak bahasa yang bisa dipahami. Mendengar berita Aminah nak hamil sang Mustafa, pilihan Allah. وتبشرت وحوش المشارق والمغارب وداوبها البحرية. Watabasharot, dan senang sekali wuhusul masyarif, seluruh hewan buas dari belahan bumi timur, wal maghrib, dan belahan bumi barat. Dari ujung dunia sampai ujung dunia, seluruh hewan-hewan yang galak, yang tidak tunak, maksudnya yang gesit, bahagia, senang. Hewan-hewan itu senang,
ulo, kadal, cengking, kelabang, apa maning yang kayak buaya seperti itu. Biawak pada senang mendengar woro-woro ini, mereka berbahagia. Warga buhal bahriya dan juga hewan-hewan yang ada di lautan, mereka bergembira. Ini belum lahir baru mendengar Aminah nak hamil kanjeng Nabi. Wah, luar biasa. Lu kayak kita sekarang memakai Nabi Muhammad, Nabi ini sudah lahir dan sudah kembali lagi. Betapa kita tidak mengagungkan kebahagiaan ini, ketriwal gitu oleh dari orang Islam. Jadi kita bilang di Facebook itu dunia maya macam-macam. Ada wong membid'ahkan orang-orang maulid, wong berbahagia mendengar berita Nabi Muhammad lahir pun dianggap bid'ah. Na'udzubillah, ini Islam apa itu? Seakan-akan benci akan kelahiran Nabi Muhammad. Wa kasatil awalimu minas sururi ka'sahumayya. Wa kasatil awalimu, dan pada minum berbagai macam makhluk, minas sururi, dari kebahagiaan yang diserupakan seperti minuman. Saking senangnya, wah kayak orang minum, saking senangnya. Di saat kehausan kok ada minuman, tenggorokan lagi garing, ada minuman. Nama itulah bahagianya, perumpamannya. Jejer garing itu tenggorokan. Pasku dan tidak. Modus. Minas sururi ka'sa humayya, yaitu minuman yang diserupakan seperti minuman segar, kebahagiaan yang diserupakan seperti minuman yang sangat segar. Wa busyiratil jinnu bi'idlali zamanihi wa takanatil kanatu wa rohibatir ruhbaniyah. Wa busyirat, dan juga berbahagia al-jinu, jin. Takut jin ini senang, sampai ada wong tidak senang dengan wujudan, lebih jahat daripada jin berarti. Wong jin sangat senang baru mendengar Halimah Aminah nak hamil kanjeng Nabi. Bi'idlali zamanihi, sebab dekatnya zaman akan terluncurnya Nabi Muhammad ke dunia. Jin senang, apa tadi sampai tidak senang wujudan, lebih jahat daripada jin yang jahat. Ini kita Al-Barzanji yang kita baca tiap hari, jebule maknanya seperti ini. Jebule bagaimana seperti itu ya. Untuk ada hikmahnya. Waktu ambil bulan jeneng ibu sholat ini luar biasa, pas banyak hikmahnya. Karena saya ketitipan dari guru-guru, dan panjenengan adalah penyemangat saya. Kalau aku baca derekan sampai merah terus. Aku baca derekan sampai hati kita terus. Ada bisanya seru karena ada sampean. Bi'idlali zamanihi, karena dekatnya akan dilahirkannya Nabi mendengar berita hamilnya Aminah. Wantahakatil kahanatu, dan rusak seluruh tukang ramal. Tukang ramal apa namanya? Paranormalnya kayak zaman dulu yang ngomong spiritual yang bersekutu sama setan. Tukang ramal telapak tangan, tukang ramal rai, tukang ramal kehidupan masa depannya dia tidak tahu, artinya apa meramal orang lain. Nah ini pada saat itu hancur mereka ini. Ilmunya tidak manjur ketika dua datang nak ramal, petang dapat baca. Hancur tukang ramal ini tadi. Waroh batir ruhbaniyah, dan pada takutlah para pendeta-pendeta saat itu. Pendeta sudah takutan. Inilah nanti yang sesungguhnya Nabi penutup akan datang, yaitu Ba'da ismu Ahmad, setelahnya bernama Ahmad, seperti Rohib
yang berjumpa paman Nabi waktu Nabi diajak berdagang ke tanah Syam. Ketemu pendeta ngomong, wah ini baca di kitabku ini, ciri-ciri anak ini kayak di kitab aku. Paman bawa balik, awas jago betul ini. Tanda-tandanya kejiwaan persis di kitab pendeta ini. Kalau pendeta sudah pada ketakutan. Wallahi jadi khabiri kullu habrin khabiri wasiru la tusnihi walahija dan podo ngucap ada ngucap bi khobarihi sebab ada kabar Nabi Muhammad. Siapa yang mengucap kullu habrin khabirin, setiap pembawa kabar, orang-orang alim yang mahir membawa kabar, orang-orang alim yang mampu membaca alam, membawa kabar, berucap, memberikan berita fi hula husnihi, dalam sifat kebagusannya Kanjeng Nabi. Ada orang yang alim, yang dekat dengan Tuhan saat itu, yang benar menceritakan bahwa Nabi begini. Mereka bercerita taha pada bingung diceritain begitu, masa iya sih di pandangan spiritual mereka itu bisa melihat sosok Nabi akan begini, mereka bingung, apa iya, masa bisa, macam itu. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ada belakang lagi. Wa utiyat ummuhu, dan ibunya Kanjeng Nabi si Aminah ini setelah hamil, Kanjeng Nabi didatangi fil manami, dalam keadaan tidur, yaitu ngimpi. Dalam tidurnya didatangi Aminah ini, dari Aminah dalam mimpinya didatangi. Fakila dikatakan kepada Aminah, laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Aminah, engkau ini sedang hamil, sedang mengandung sayyidil alamin, rajanya, raja seluruh alam, sayyidil alamin, gustine alam kabeh, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia. Oh, bariyah itu paling baik berarti artinya. Mentok juga. Hei Aminah, awas, engkau ini sedang hamil sayyidil alamin wa khairil bariyah. Awas, yang kau kandungnya tadi rajanya diraja dan sebagus-bagusnya manusia terbaik di muka bumi. Wasamihi idhawatotihi, kaget kalau sampai lahir ya Aminah ya, idhawatotihi, kaget kalau melahirkan bayi ini, kasihlah nama, wasamihi, beri nama Muhammad, dan nama Muhammad. Dalam mimpinya itu nama sudah disiapin, tapi kalau lahir kasih nama Muhammad. Lianahu, karena Muhammad ini satu madu bakal diuji akhirnya pada akhir kehamilan, karena ini nanti akan manusia yang akan diuji oleh seluruh alam. Ngatiril lahum maqabrahul karim bi'arjin sadiqin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Melewati sikok ngatiril, ada nasa bunta di sini. Sama wa muhayyang kasam. Wa muhayyang kasam, wa kasamnya mana? Wa muhayyang kasam, sini kamu diunduh. Nah, kan ini ada ini, tak lewati. Asik kan ngaji macam ini, orang rasa itu jam sama. Iya, ini kesempatan dulu kan ibadah belum ada kesempatannya. Nah, ini ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim.
وبرز صلى الله عليه وسلم واضع يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية. Wabaroza sallallahu alaihi wasallam, lan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lahir wadi'an yadaihi, meletakkan kedua tangannya. Saya nggak ngomongin kemarin. Alal ard, begitu lahir tangannya napak di bumi. Wah, mengkurip, maksudnya angka rumah. Kalau kita lahir mengkurip belum aja? Belum, sikilnya tangannya dulu, sikilnya dulu namanya nyungsang. Kita melumah kepalanya dulu. Nabi Muhammad metu berojol, langsung tangan nampak di bumi. Rafi'an ra'sahu, dan dalam keadaan kepala mengarah ke atas. Begitu. Masih itu posisinya. Nah, ini kita al-berjanji ini. Ila sama'i al-aliyah, melihat ke arah langit yang tinggi. Wah, Muhammad. Mubiyan bidzalika rafa'i ila sujadihi wa ula. Mulia karena memberi isyarat. Itu mengisyaratkan Nabi Muhammad lahir macam itu karena mengisyaratkan bidzalik ar-rafi, ke arah yang tinggi, ila sudadihi wa mula, yaitu oleh bagi kepalane Kanjeng Nabi lan luhure pangkate Kanjeng Nabi, memberi isyarat bahwa betapa tinggi derajat pangkatnya Kanjeng Nabi, karena cuma manusia satu ini tok yang lahirnya seperti itu. Buktinya kita melumah lagi, kita lahir dalam keadaan melumah, kadang ditarik sama bidan orang masuk depek. Jenis. Wa musiran ila rifngati qadrihi ala sairil bariyah. Ada bagian lagi. Wa musiran, dan juga memberi isyarat ila rifati qadrihi, memberi isyarat ke tingginya derajatnya Nabi, melebihi ngalasa iril bariyah, melebihi dari seluruh makhluk daratan. Kalau bariyah itu daratan, kalau bahriyah itu lautan. Maka nama ditambahin dulu namanya bari prima. Bari itu darat, prima itu gagah. Berarti ini wong daratan yang gagah, namanya bari prima, makanya ganteng. Jadi seri ditambah sinetron. Sinetron dia ya, apa kolosal. Memberikan isyarat karena Nabi Muhammad makhluk yang paling terbaik. Wa annahu al-habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya. Wa nahu, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi itu al-habibu adalah seorang kekasih alladzi hasunat, yang bagus sekali tiba'uhu, wataknya, watak perilaku Rasulullah sangatlah bagus sekali, yang melebihi dari kebagusannya. Wa sajaya, dan sifat kejadiannya Kanjeng Nabi dan sifat tercip dibentuknya Kanjeng Nabi ini yang sangat luar biasa. Wada'at ummu Abdul Muttalib wa huwa yatufu biha tikal baniyah. Pas lahir wada'at, kemudian manggil sapa ummuhu, ibune Kanjeng Nabi yaitu Aminah, manggil Abdul Muttalib, manggil kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Kakek ya? Iya, kakeknya benar. Wong bapaknya sudah meninggal waktu di kandungan sih. Abdullah. Jadi manggil Abdul Muttalib kakeknya. Wahwa, sedangkan Abdul Muttalib yatufu, sedang tawaf bihatika baniyah, tawaf di Ka'bah.
yang dibangun pada waktu itu sebelum Nabi lahir. Ka'bah dibangun. Fa'aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi muna. Kata dipanggil segera Fa'aqbala musri'an, cepat-cepat meninggalkan tuannya Abdullah. Wa nadhara dan Abdul Muthalib melihat ilaihi kanjeng Nabi. Melihat wa balagha, dan sampailah Abdul Thalib tadi minas sururi muna, yaitu sampai dengan kebahagiaan atas pemberian kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dihabisin macam itu. Nah, itulah Al-Ghazali yang telah kita baca, menceritakan tentang bagaimana Nabi dikandung dan bagaimana Nabi dilahirkan. Coba di sini datang